Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga masih semangat dan tetap semangat untuk belajar soal P3K, khususnya sosiokultural ya. Sekarang kita sudah berada di part 8. Bagi teman-teman yang yang baru bergabung, tonton part 1 sampai part 8 ya, biar lebih mantap nanti pada saat ujian. Dan jangan lupa bantu subscribe dan like-nya biar saya makin semangat untuk melanjutkan membahas soal-soal yang berhubungan dengan P3K. Besok insya Allah saya akan upload soal PAUD ya. Banyak juga permintaan dari PAUD untuk dibuatkan soal. Insya Allah besok saya akan upload juga PAUD diselang-seling dengan sosiokultural dan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia sudah kemarin satu video ya, satu pembahasan soal. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana soal yang paling benar di antara beberapa opsi ini? Jadi ingat, kita hapus ketiga poin ini. Jadi yang tertinggal hanya 2 option saja. Jadi nanti di wawancara juga teman-teman jawabnya seperti ini ya. Jadi insyaallah kita akan buat juga nanti soal-soal yang berhubungan dengan wawancara. Oke, ini ada kasus teman dikritik atau diberi masukan yang membangun ya. Dia di sini masukannya positif ya. Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, di sini dia bunyi dari redaksinya adalah positif ya. Ini sesuatu hal yang baik, bukan kritik untuk menjatuhkan, tapi kritik untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Berarti jawaban yang tepat adalah option A, sangat setuju ya. Jadi memiliki poin tertinggi adalah option A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Bila perlu berkomentar lah ya teman-teman. Anda akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah untuk memperdebatkan sesuatu, meskipun kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, ini ada kasus Anda selalu akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah untuk memperdebatkan sesuatu, meskipun kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya. Kira-kira ini seperti apa teman-teman? Ini agak ambigu sebenarnya. Agak ambigu, agak susah ditafsirkan. Dia bernilai positif atau malah bernilai negatif ya. Kira-kira teman-teman pilih option yang mana? Jadi ingat, kita hanya bermain di 2 option saja, antara A dengan E ya. Ini kita anggap tidak ada. Itu untuk memudahkan teman-teman menjawab nanti. Jadi jawabannya adalah option A, sangat setuju ya. Berpikir ulang, mencari jalan tengah, karena di sini teman-teman tidak menyetujuinya, bukan malah melakukan bukan malah makin kontroversi ya, bukan malah makin melawan teman kelompok yang tidak setuju ya. Jadi kita sebaiknya mencari jalan tengah dan berpikir ulang bagaimana baiknya terhadap suatu hal yang kita perdebatkan dengan teman kelompok seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda bekerja di sebuah rumah sakit. Setiap hari selalu ada pasien dengan jenis kelamin, suku, ras, dan warna kulit yang berbeda. Anda tidak merasa risih dan minder dengan hal tersebut. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, ini ada kasus Anda sedang bekerja di rumah sakit.
setiap hari selalu ada pasien dengan jenis kelamin, suku ras dan warna kulit yang berbeda ya. Ini bukan hanya di rumah sakit saja teman-teman ya. Ini bisa juga di pelayanan, bisa juga di pelabuhan ya, bisa juga di bandara dan sebagainya ya. Jadi banyak tempat yang intinya adalah Anda bisa tetap santai, bisa tetap berbaur dengan jenis kelamin yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda, dan warna kulit yang berbeda. Jadi itu intinya. Anda tidak merasa risih dan minder dengan hal tersebut. Nah, kira-kira ini termasuk positif atau negatif, teman-teman? Jawabannya yang mana? Kalau positif, jawabannya yang mana? Kalau negatif, jawabannya yang mana? Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah option A ya. Poin 5 berada di option A. Bagi teman-teman yang bingung positif negatif dan hanya ada 2 yang kita pilih, teman-teman bisa tonton video sebelumnya ya, part 1 dan seterusnya sampai part yang sekarang ini ya. Jadi Anda tetap tidak merasa risih dan biasa-biasa saja dengan hal yang ada di wacana di atas ini. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya berdasarkan FR 2021 kemarin. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Indonesia terdiri dari beberapa adat dan suku yang berbeda-beda. Anda menolak pandangan tentang adanya salah satu suku yang kasar dan kurang beradab. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Oke, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Apakah A atau E? Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya, atau option A. Ya, Indonesia terdiri dari beberapa adat dan suku yang berbeda-beda. Anda menolak, nah ini menolak dengan keras, pandangan tentang adanya salah satu suku yang kasar dan kurang beradab. Kalau kita mengucilkan suatu suku, maka kita kurang bisa menerima suatu suku ya. Anggaplah contoh ya, suku Makassar itu orangnya kasar ya. Jadi saya tidak mau melakukan pelayanan di sana, atau saya tidak mau bekerja di sana. Atau misalnya mungkin suku Papua di sana masih primitif, kurang bagus di sana ya. Atau misalnya suku Batak misalnya di sana orang kasar-kasar ya, takut bertugas di sana. Atau misalnya ke Jawa misalnya banyak aneh-anehnya di sana, takut saya ke sana. Oke, jadi tidak masalah ya. Jadi semua sama di mata kita. Jadi kita tegas menolak bahwa adanya salah satu suku yang kasar dan kurang beradab. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah option A. Semua suku itu sama di mata kita. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan selama 3 tahun terakhir. Selama di sana, Anda selalu bekerja dengan tim yang beranggotakan 4 orang sampai 5 orang. Anda tidak mempermasalahkan jika Anda satu tim dengan karyawan yang berbeda suku dan budaya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maaf ya, banyak suara kendaraan teman-teman. Oke, ini ada kasus ya. Kira-kira teman-teman memilih setuju atau tidak setuju ya. Saya yakin teman-teman yang bisa memahami dengan baik soal ini, meskipun sepanjang apapun soal itu, kalau kita bisa tangkap maksudnya, insya Allah akan mudah kita jawab ya. Akan bisa kita tangkap apa maksud dari soal tersebut. Yang jadi permasalahan itu kalau kita buru-buru membaca, tidak dapat menangkap. Meskipun dibaca 3 kali berulang-ulang, kalau kita tetap tidak fokus ya, akibat buru-buru tidak akan bisa kita tangkap
maksud dari wacana tersebut atau soal tersebut ya. Jadi harus konsentrasi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option A ya, sangat setuju. Kita lihat Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan, sudah bekerja 3 tahun. Nah, selama di sana selalu bekerja dengan tim yang beranggotakan 4 sampai 5 orang, dan di sana Anda tidak mempermasalahkan ya. Ini sisi positifnya ya. Tidak mempermasalahkan jika satu tim dengan karyawan yang berbeda suku dan budaya. Jadi hal-hal yang berbau positif kita kasih sangat setuju ya teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin soal-soal teknis untuk guru, bisa buka channel saya yang satu, Muhammad Daniel. Di situ ada banyak sekali soal-soal teknis yang bisa teman-teman pelajari. Dia fokus membahas soal UP ya, tapi tidak jauh beda antara soal UP dengan soal teknis P3K. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.